Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Rizzatul Ula dengan NIM akhir 198, mahasiswa Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trunojoyo Madura. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Ekonomi Kelembagaan. Dalam video ini, saya akan mempresentasikan artikel yang berjudul Hak atas Tanah dan Akses Pendidikan, Studi Kasus di Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang. Artikel ini akan membahas bagaimana sengketa tanah mempengaruhi hak atas pendidikan serta pentingnya pendekatan kelembagaan dalam menyelesaikan konflik tersebut. Semoga video ini dapat memberikan wawasan yang bermanfaat bagi kita semua. Di sini ada latar belakang masalah. Yang pertama itu latar belakang masalahnya di sini itu adalah pentingnya tanah dalam kehidupan manusia. Itu tanah berperan sangat penting dalam kehidupan manusia, mulai dari tempat tinggal, pengembangan sosial, ekonomi, hingga budaya. Tanah adalah sumber daya alam yang terbatas, sehingga pemanfaatannya harus diatur dengan baik untuk kesejahteraan bersama. Kemudian, sengketa tanah seringkali mempengaruhi hak-hak dasar masyarakat. Salah satunya adalah hak atas pendidikan. Salah satu contohnya adalah konflik yang terjadi di Kabupaten Sampang, di mana sengketa tanah mengganggu akses pendidikan di SDN Asem Jaran 2. Seperti yang terlihat pada gambar, terlihat sekolah tersebut disegel oleh pemilik tanah tersebut. Baik, selanjutnya ada teori kelembagaan. Teori kelembagaan di sini itu menekankan pentingnya institusi dalam menciptakan aturan, struktur, dan juga mekanisme yang mendukung pengelolaan sumber daya secara efektif. Dalam konteks sengketa tanah, institusi pemerintah berfungsi untuk memastikan pendaftaran tanah yang tertib, administrasi yang transparan, serta penyelesaian konflik secara adil. Institusi yang kuat menciptakan kepastian hukum yang mengurangi potensi sengketa dan juga melindungi kepentingan masyarakat, termasuk akses terhadap pendidikan. Kasus SDN Asem Jaran 2 menunjukkan kurangnya pengelolaan kelembagaan yang efektif, sehingga menyebabkan konflik tanah dan berdampak langsung pada hak pendidikan terhadap hak pendidikan siswa. Kemudian selanjutnya adalah pentingnya tanah bagi kehidupan manusia. Yang pertama adalah tanah sebagai sumber kesejahteraan. Tanah digunakan untuk berbagai keperluan dasar seperti tempat tinggal, pertanian, dan kegiatan ekonomi lainnya. Tanah juga mendukung keberlanjutan budaya dan sosial di masyarakat. Setiap orang memiliki keinginan untuk menguasai atau memiliki tanah sebagai modal dasar hidup. Kemudian yang kedua adalah tanah dan kepentingan umum. Kepentingan tanah seringkali menyentuh kepentingan publik seperti pembangunan fasilitas umum, termasuk fasilitas pendidikan. Namun, ketika hak atas tanah tidak jelas, konflik mudah terjadi. Tanah menjadi sumber utama dalam pembangunan yang juga berperan dalam menjaga keutuhan negara. Untuk kasus yang diangkat adalah kasus SDN Asem Jaran 2 yang terletak di Kabupaten Sampang. Kronologi penyegelannya adalah pada tahun 2017 dan 2019, SDN Asem Jaran 2 disegel oleh seorang warga yang bernama Haji Mahdar yang mengklaim sebagai pemilik sah dari tanah yang ditempati oleh sekolah tersebut. Dan untuk ketiga kalinya pada tahun 2024, sekolah tersebut juga disegel pada bulan Oktober kemarin. Tanah tersebut digunakan untuk sekolah sejak 1975 tanpa adanya perjanjian jual beli ataupun sewa menyewa antara pemerintah daerah dengan Haji Mahdar. Meskipun setiap tahunnya pajak tanah tersebut rutin dibayar oleh beliau. Alasan penyegelannya sendiri adalah Haji Mahdar mengklaim bahwa tanah tersebut adalah miliknya berdasarkan sertifikat hak milik yang dimilikinya sejak tahun 1973. Dan ia menuntut ganti rugi dari pemerintah. Penyegelan dilakukan setelah berbagai upaya mediasi dan juga pertemuan dengan pemerintah yang dianggap tidak ada hasilnya. Haji Mahdar juga merasa haknya tidak dihargai.
Kemudian dampak dari penyegelan sekolah tersebut itu adalah mengganggu proses belajar mengajar di SDN Asem Jaran 2 yang berdampak pada hak pendidikan siswa. Siswa dan guru tidak bisa melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara normal. Kasus ini menambah daftar panjang sengketa tanah yang berdampak pada fasilitas publik, khususnya pendidikan. Dampak penyegelan terhadap pendidikan. Yang pertama adalah gangguan pada proses belajar mengajar. Penyegelan SDN Asem Jaran 2 mengakibatkan seluruh kegiatan belajar mengajar dihentikan sementara. Guru dan juga siswa tidak dapat melaksanakan kegiatan pendidikan di sekolah tersebut yang mempengaruhi kualitas kelancaran pembelajaran. Yang kedua, pelanggaran hak pendidikan. Penyegelan ini melanggar hak dasar warga negara untuk mendapatkan pendidikan, sebagaimana dijamin oleh Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dasar yang layak. Siswa yang terpaksa berhenti belajar atau terhambat proses pendidikannya akan kesulitan mengejar ketertinggalan pelajaran yang dapat mempengaruhi masa depan mereka. Kemudian yang ketiga adalah kehilangan akses pendidikan. Penyegelan juga menyebabkan kerugian jangka panjang bagi anak-anak yang seharusnya mendapatkan pendidikan dasar. Jika masalah ini terus berlanjut, hak-hak siswa bisa terabaikan. Jika hal ini terus berlanjut, hak-hak siswa bisa terabaikan lebih lama. Masyarakat yang terdampak oleh masalah ini, khususnya anak-anak, kehilangan akses pendidikan yang sangat penting untuk perkembangan mereka. Kemudian selanjutnya adalah pentingnya pendaftaran tanah. Yang pertama, pendaftaran tanah untuk kepastian hukum. Pendaftaran tanah memberikan bukti hak milik yang kuat melalui sertifikat tanah. Dengan adanya sertifikat, hak kepemilikan menjadi jelas dan juga tidak mudah dipersengketakan. Yang kedua, mengurangi potensi sengketa. Tanah yang terdaftar resmi menghindarkan konflik karena ada dokumen legal yang membuktikan kepemilikan. Pemerintah wajib memastikan semua tanah, terutama untuk fasilitas umum seperti sekolah, terdaftar dengan baik. Kemudian selanjutnya adalah manfaat jangka panjang, itu mengurangi konflik sosial yang berlarut-larut serta memberikan rasa aman bagi masyarakat dan juga pengguna fasilitas publik seperti siswa dan juga guru di sekolah. Selanjutnya adalah solusi penyelesaian sengketa tanah. Yang pertama adalah mediasi dan juga musyawarah. Penyelesaian sengketa secara damai melalui musyawarah antara pemilik tanah dan juga pemerintah. Libatkan tokoh masyarakat atau mediator independen untuk membantu mencapai kesepakatan. Kemudian yang kedua, melalui langkah hukum. Jika mediasi gagal, jalur hukum menjadi opsi terakhir untuk memastikan keadilan bagi semua pihak. Pastikan proses hukum berjalan dengan transparan dan juga cepat agar tidak mengganggu akses pendidikan. Kemudian yang ketiga adalah peran pemerintah sendiri. Pemerintah harus proaktif dalam menangani konflik tanah, terutama yang berdampak pada fasilitas publik. Menyediakan ganti rugi yang adil kepada pemilik tanah yang haknya diambil untuk kepentingan umum. Kemudian yang keempat, peningkatan administrasi pertanahan. Pemerintah daerah dan Badan Pertanahan Nasional atau BPN perlu memperbaiki sistem administrasi tanah agar lebih tertib dan akurat. Semua fasilitas publik seperti sekolah harus memiliki sertifikat tanah yang sah. Kemudian yang terakhir ada pendekatan hukum progresif. Gunakan pendekatan hukum. Hukum harus menjadi alat untuk menyelesaikan masalah dengan mempertimbangkan manfaat maksimal bagi semua pihak. Baik, selanjutnya adalah mengapa hukum progresif itu penting. Sengketa tanah seperti di SDN Asem Jaran 2 tidak hanya soal legalitas tetapi juga dampaknya pada hak-hak masyarakat, khususnya pendidikan. Pendekatan hukum progresif mempertimbangkan solusi yang memberikan manfaat maksimal bagi semua pihak. Dalam kasus penyegelan sekolah, hukum progresif mendorong penyelesaian yang mengutamakan keberlanjutan kependidikan siswa. Pemerintah wajib berperan aktif dalam menyelesaikan konflik ini dengan mempertimbangkan dampak sosialnya. Baik, kesimpulannya adalah sengketa tanah seperti kasus di SDN Asem Jaran 2 menunjukkan bagaimana konflik kepemilikan tanah dapat berdampak langsung pada hak pendidikan siswa yang seharusnya dilindungi oleh negara.
Pendaftaran tanah menjadi langkah penting untuk menciptakan kepastian hukum dan juga mencegah konflik di masa depan. Penyelesaian sengketa tanah harus dilakukan melalui pendekatan hukum progresif yang tidak hanya berfokus pada aturan formal, tetapi juga mengutamakan manfaat sosial, seperti keberlanjutan pendidikan bagi siswa. Pemerintah memiliki peran penting dalam menerapkan administrasi pertanahan yang tertib, menyediakan ganti rugi yang adil, dan juga menyelesaikan konflik dengan cepat dan juga adil. Sengketa tanah tidak hanya soal legalitas, tetapi juga menyangkut masa depan generasi muda yang berhak mendapatkan pendidikan tanpa gangguan. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.